Salam sejahtera disampaikan kepada segenap saudara-saudara dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan senantiasa berada dalam pemeliharaan Tuhan senantiasa. Renungan kali ini mengangkat tema Ojo ke Susu. Bacaan terambil dari Ayub 3 ayat 1-19. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus, mungkin banyak dari kita sudah mengenal dan masih ingat nama Ravi Zacharias. Dia adalah warga negara Kanada, kelahiran India. Dia menjadi terkenal karena sering tampil di berbagai negara sebagai pembicara Kristen yang handal. Keahliannya, spesialisasinya adalah seorang apologet Kristen, yaitu seseorang yang mempertahankan iman Kristen dalam berhadapan dengan pandangan dunia atau world view yang menyerang iman Kristen. Semasa hidupnya dia adalah seorang yang banyak dikagumi oleh orang Kristen. Ketika ia meninggal dunia di tahun 2020, mulai beredar berita-berita miring mengenai dirinya. Muncul tuduhan bahwa Ravi Zacharias terlibat dalam perilaku yang tidak pantas. Beberapa wanita mengklaim bahwa ia melakukan pelecehan seksual dan memiliki hubungan gelap. Tentu saja tuduhan ini mengguncang komunitas Kristen dan mengurangi akan rasa hormat terhadap dirinya. Setelah dilakukan penyelidikan oleh pengurus, yaitu pengurus yayasan milik Ravi Zacharias, yaitu Ravi Zacharias International Mission, didapati ternyata benar tuduhan tersebut, dan mereka, pengurus yayasan, meminta maaf kepada para korban. Banyak orang merasa kecewa dan terpengaruh oleh pengungkapan ini. Kalau hal ini diungkapkan di sini, bukan sesekali untuk menghakimi, tetapi sebaliknya untuk menempatkan kehidupan almarhum Ravi pada proporsinya. Kehidupan almarhum Ravi sebagai tokoh Kristen tidak beda dengan tokoh-tokoh gereja lain, tidak beda dengan hidup Anda, tidak beda dengan hidup saya. Kesamaannya adalah bahwa hidup kita mempunyai dua sisi. Sisi yang terang, yang mengagumkan, tetapi ada juga sisi gelap yang memprihatinkan dan mungkin membuat orang kecewa. Kehidupan yang seluruhnya terang dan mengagumkan dan hidup yang sempurna hanya terdapat pada satu pribadi saja, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang sungguh manusia dan sungguh Allah. Kita tinggalkan almarhum Ravi Zacharias dan sekarang kita temui Ayub pasal 3 sesuai bacaan kita. Di sini kita bertemu Ayub yang lain dari Ayub di pasal 1 dan pasal 2. Di mana dalam pasal 1 dan pasal 2 Ayub menjadi tokoh yang mengagumkan dan dijadikan contoh, dijadikan teladan orang beriman. Dalam Ayub 1 dan 2, Ayub yang mengalami penderitaan bertubi-tubi, kematian semua anak-anaknya dan penderitaan karena sakit tubuhnya, Ayub tetap tabah dan sanggup pasrah sepenuhnya kepada Tuhan Allah. Dalam penderitaannya ia tetap memuliakan Tuhan Allah. Ini adalah sisi terang kehidupan Ayub dan menimbulkan decak kagum dari kita orang beriman. Nah, di pasal 3 kita bertemu dengan Ayub yang lain yang mungkin membuat kita terkejut. Di Ayub pasal 3 kita melihat perubahan dari sikap Ayub. Setelah periode diam yang panjang, Ayub akhirnya mengungkapkan kesedihannya yang mendalam dan mengutuki hari kelahirannya. Ini adalah reaksi yang negatif dibandingkan dengan ketabahan yang ia tunjukkan sebelumnya. Ayub tidak lagi hanya diam menerima penderitaannya, tetapi sekarang ia secara terbuka mengekspresikan rasa sakit dan kebingungan atas penderitaan yang tidak ia mengerti. Perubahan ini menunjukkan bahwa Ayub adalah manusia
Manusia seperti kita yang mempunyai sisi kelemahan. Dia menginginkan hari itu dihapus dari kalender. Ayub juga mengungkapkan keinginan agar hari kelahirannya tidak mendapatkan perhatian dari Allah dan tidak diterangi oleh cahaya. Ini menunjukkan betapa dalamnya kesedihan Ayub, di mana dia bahkan tidak ingin hari kelahirannya diakui oleh kehadiran ilahi. Dalam kasus Ayub mengutuki hari kelahirannya, bukanlah tindakan pemberontakan terhadap Allah, melainkan suatu cara untuk mengekspresikan kedalaman kesedihannya. Dia tidak menyalahkan Allah atas penderitaannya. Dia hanya menyatakan bahwa dia merasa hidupnya tidak lagi memiliki nilai, tidak lagi memiliki tujuan, karena penderitaan yang tidak terbayangkan itu. Secara psikologis, seseorang yang mengutuki hari kelahirannya mungkin mengalami apa yang disebut sebagai keputusasaan eksistensial, di mana mereka meragukan nilai, meragukan makna hidup mereka. Ini bisa menjadi panggilan bagi kita, orang yang berada dekat dengan orang-orang semacam itu, untuk memberi dukungan, untuk memberi pemahaman, dan mungkin bimbingan spiritual untuk menemukan kembali harapan, menemukan kembali tujuan dalam hidup di tengah hidup yang tampaknya tidak punya arti dan tidak punya makna lagi. Pendekatan diri kepada Tuhan dan penyerahan diri secara utuh menjadi panggilan dan tantangan tersendiri untuk orang yang menderita seperti dalam situasi Ayub tersebut. Dalam konteks komunitas dan dukungan, respon terhadap perasaan ini haruslah penuh dengan empati dan pengertian. Ini adalah kesempatan untuk menawarkan pendengaran yang simpatik dan menunjukkan bahwa setiap kehidupan memiliki nilai yang tak terukur, bahkan di tengah-tengah kesulitan yang paling berat sekalipun. Dalam Ayub pasal 3 ayat 11-19, kita melihat Ayub yang terus merenungkan tentang penderitaan yang dialaminya dan mengajukan serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Ayub 3 ayat 11-12, Ayub bertanya, mengapa ia tidak mati saat lahir? Saat keluar dari kandungan, mengapa ia tidak binasa saja? Yang merenungkan mengapa ia harus menerima kehidupan, simbolisasi melalui pangkuan yang menerima dan buah dada untuk menyusu, jika kehidupannya akan dipenuhi dengan penderitaan. Ayub 3 ayat 13-15, Ayub berandai-andai bahwa jika ia tidak lahir, ia akan berbaring tenang, tertidur, dan mendapat istirahat. Ia membayangkan dirinya beristirahat bersama raja-raja dan pembesar-pembesar yang telah meninggal, yang hidupnya di dunia telah berakhir. Ayub bertanya, mengapa dan mengapa ia lahir, serta berandai-andai kalau tidak lahir, tentu ia tidak menderita seperti sekarang. Yang dilakukan Ayub adalah ekspresi atau peletupan penderitaan. Mungkin dengan semuanya itu ada sedikit kelegaan. Kalau itu yang terjadi, seharusnya dapat kita mengerti semua keluhan, pertanyaan-pertanyaan, dan berandai-andainya Ayub tadi. Bagi Anda yang pernah menderita, apakah itu juga pengalaman Anda dengan peletupan ucapan penderitaan Anda apakah menjadi berkurang dengan ucapan-ucapan tersebut? Atau dari pengalaman Anda, apakah dengan ucapan-ucapan seperti itu malah membuat beban hati dan beban mental menjadi lebih berat? Yang ideal dalam penderitaan yang dapat memberi penghiburan, yang dapat memberi kekuatan adalah terus-menerus memuji Tuhan, seperti yang dilakukan Ayub di pasal 1 dan pasal 2. Itu adalah respon positif dalam penderitaan dan memuji Tuhan. Maka fokus bukan pada penderitaan, tetapi fokusnya adalah pada Tuhan. Dan kalau terus berfokus kepada Tuhan, nyambung dengan Tuhan, maka dapat dipastikan
kekuatan Tuhan akan mengalir sehingga menjadi sumber kekuatan menjalani penderitaan. Yang jelas keadaan Ayub menderita, berdiam menderita, meletupkan penderitaan melalui ucapan-ucapannya. Menurut kita itu adalah reaksi negatif, sehingga mungkin mengurangi rasa kagum kita setelah kita terkagum-kagum terhadap Ayub yang tabah yang ditampakkan oleh Ayub pasal 1 dan 2. Ayub pasal 3 sekalipun agak mengecewakan, kita harus menerimanya dan mengakui bahwa Ayub bukan 100% orang sempurna. Dalam bahasa Jawa ada istilah ojo kesusu, berarti jangan terburu-buru atau jangan tergesa-gesa. Istilah ini sering digunakan untuk mengingatkan seseorang agar lebih sabar dan tidak membuat keputusan atau tindakan secara tergesa-gesa yang mungkin dapat menyebabkan kesalahan atau masalah. Istilah ojo kesusu ini juga dapat diterapkan dalam menilai kehidupan Ayub. Kalau kita tergesa-gesa memberi kesimpulan dengan mengacukan jempol kepada Ayub di pasal 1 dan 2, maka kita akan terkejut menemui Ayub di pasal 3 yang bereaksi negatif terhadap penderitaannya. Jangan tergesa-gesa memberi kesimpulan terhadap Ayub. Ojo kesusu memberi kesimpulan terhadap orang lain. Dan juga yang penting lagi, jangan tergesa-gesa memberi kesimpulan terhadap diri sendiri. Tergesa-gesa memberi kesimpulan tanpa data yang lengkap akan memberi kekagetan, akan memberi kekecewaan tersendiri. Kita dapat memberi kesimpulan terhadap seseorang setelah orang itu meninggal. Kita akan temui orang yang telah meninggal tadi, ada unsur yang baik, yang patut kita puji, dan juga ada unsur yang kurang baik yang memprihatinkan. Dalam istilah Kristen, masih ada unsur manusia lamanya dan juga menonjol unsur manusia barunya dalam Kristus. Janganlah kesalahan setitik menghilangkan semua unsur yang baiknya. Kita semua manusia, tidak ada yang sempurna, hanya Kristus saja yang sempurna. Terpujilah Kristus sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Engkau adalah Allah yang sempurna. Kami manusia walaupun sudah jadi manusia baru, di sana sini masih ada manusia lama yang bekerja. Terima kasih untuk penerimaan kami oleh anugerah-Mu yang luar biasa. Allah Bapa, dalam kesempatan ini hamba mau berdoa untuk saudara-saudara pendengar yang sedang sakit dan dalam pencobaan. Berilah belas kasihan-Mu dengan memberi kesembuhan kepada yang sakit dan kemenangan bagi mereka yang sedang dalam pencobaan. Bapa yang baik, dengar dan kabulkan doa kami yang kami minta dan pohonkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.